Selamat siang, Bapak Ibu, kakek nenek, opa oma, terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah, saya sangat bersukacita berkesempatan mendampingi ibadah lansia di awal bulan Desember ini, yang bertemakan Kunantikan Kedatanganmu, dengan pelayan firman oleh Bapak Darwin Sitoku. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur oleh pertolongan Tuhan Yesus, kuat kuasa daripada Allah yang begitu menimpa kepada kami masing-masing, setiap pribadi yang mengikuti ibadah usia lanjut ini. Bapak, kami bersyukur Engkau berkenan memelihara kami, memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita, menghibur dan menolong kami dalam menjalani hari-hari kami, baik dalam suka maupun duka. Kami bersyukur Engkau berkenan setia mendampingi kami, Tuhan. Walaupun kami tidak setia di hadapan Engkau, Bapa, kami berdosa adanya di hadapan Engkau, Bapa. Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Oleh karena keinginan daging kami, keinginan mata kami, dan keangkuhan hidup kami jatuh dalam dosa. Kami menyesal ya Bapa di surga. Selamatkanlah kami daripada dosa kami. Lepaskan kami daripada belenggu dosa, sehingga kami mampu hidup seturut dan kehendak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berkenan menjadi juru selamat kami yang hidup. Engkau berkenan memilih kami dan menolong kami. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan berkenan memberkati ibadah ini, dan kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan Yesus memampukan kami setiap pribadi untuk bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu, menjadi kekuatan dalam jiwa kami, Bapa, dan menjadi kitab terbuka dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari KJ 4, Hai Mari Sembah. Pembacaan Mazmur pada saat ini diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang pimpin kami yang mendengarkan, juga hamba yang membacakan firman Tuhan, dan biarlah kami boleh merenungkannya bersama-sama, dan Roh Kudus kiranya yang akan menolong dan memampukan kami sehingga kami mengerti dan juga mampu melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Komisi Usia Lanjut yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 64 ayatnya yang pertama hingga 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian tadi firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari ini adalah kunantikan kedatangan-Mu. Ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh bahan renungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana kita menghadapi dan mengisi masa tua kita, serta yang kedua,
apa pengharapan kita saat perjalanan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Bapak Ibu Komisi Usia Lanjut yang dikasihi oleh Tuhan, dua pertanyaan ini kalau kita renungkan sesungguhnya sangat penting, tidak hanya bagi kita yang sudah berusia lanjut, tapi sesungguhnya pertanyaan ini penting bagi setiap orang. Bagi anak-anak, mungkin pertanyaan ini bagaimana mengisi masa ketika anak-anak, ketika remaja atau pemuda, ataupun dewasa, bagaimana mengisi masa remaja, pemuda, ataupun masa ketika dewasa. Dan pengharapan kita ketika kita meninggalkan kehidupan di dunia ini juga sangat penting, karena kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan, kita bisa saja meninggalkan kehidupan dunia ini ketika masih anak-anak, remaja, pemuda, ataupun di masa tua. Namun pada saat ini kita akan fokus kepada masa tua, tapi sesungguhnya masa tua, kalau dikatakan khusus masa tua, juga mungkin kurang tepat. Sesungguhnya bagaimana kita menjalani hidup pada masa sekarang ini, pada saat kita tua, tapi pada saat sekarang. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada 2 poin yang perlu kita lakukan dalam kita menghadapi dan mengisi masa tua kita sekarang ini. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Sejenak kita lihat Mazmur 32 ayat 8-9. Mungkin kita bisa sama-sama baca. Mazmur 32 ayat 8-9. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, dari bacaan yang barusan kita baca dari Mazmur 32 ayat 8-9, jelas sekali bahwa mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting, karena Tuhan sesungguhnya rindu untuk mengajar dan menunjukkan jalannya kepada kita. Suara Tuhan itu seringkali halus dan lembut, tidak berteriak-teriak. Kenapa penting mendengarkan suara Tuhan? Dengan mendengarkan suara Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan bagi hidup kita, dan dengan begitu kita bisa terus melakukan rencana Tuhan, membangun relasi yang erat dan intim dengan Tuhan. Dengan begitu kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menyadari kalau Roh Kudus sedang berbicara kepada kita? Seringkali Bapak Ibu, karena kesibukan rutinitas kita, apapun aktivitas kita pada saat sekarang ini,
Seringkali kita gagal mendengarkan suara Tuhan dan akhirnya gagal melakukan kehendak Tuhan. Mungkin sebagai jemaat yang katakanlah sudah matang, sudah berusia lanjut, tidak jarang mungkin kita berpikiran kita sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, termasuk juga relasi kita dengan Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa kita tidak perlu dinasihati tentang firman Tuhan dalam tanda kutip. Ternyata pengalaman hidup kita, pengalaman kekristenan kita itu tidak selalu menjamin bahwa apa yang kita perlihatkan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Pengalaman hidup itu memang penting, tapi jauh lebih penting adalah terus membangun relasi hidup dengan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar dari bangsa Israel yang disampaikan oleh Yesaya tadi. Kita terus, meskipun kita sudah berusia lanjut dan banyak pengalaman hidup, mari kita tetap terus menjadi tanah liat, artinya tetap rendah hati dan melembutkan hati dan pikiran serta seluruh hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Sehingga kita tidak mesti seperti apa yang disampaikan oleh Yesaya tadi, menjadi orang atau menjadi bangsa yang najis, yang sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesaya tadi, Nabi Yesaya tadi, merupakan peringatan yang sangat keras bagi bangsa Israel. Tentunya bagi kita sebagai usia lanjut, peringatan itu kita bersyukur diperingatkan oleh Tuhan untuk tetap rendah hati dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan secara terus-menerus. Dan yang poin yang kedua yang harus kita lakukan selama kita dalam menghadapi dan mengisi masa tua kita adalah dengan mengalahkan atau mengenyahkan segala roh-roh hawa nafsu yang masih sering kali menggoda dan merongrong kehidupan kita. Salah satu tantangan yang mungkin sering kita hadapi sebagai usia lanjut adalah ketika usia lanjut mungkin sudah ditinggalkan oleh pasangan hidupnya, apakah sudah ditinggalkan oleh istri tercinta ataupun sudah ditinggalkan oleh suami tercinta. Seringkali kemudian kita merasa sendirian, kita merasa stres dan depresi. Tapi firman Tuhan katakan, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Itu artinya bahwa Tuhan mengajak kita kaum usia lanjut yang mungkin saat ini hidup sendirian. Tuhan mengajak kepada kita untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan ingin menjadi teman kita, meskipun mungkin saat ini kita sendirian, tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan hidup kita hingga saat sekarang ini,
sepenuhnya hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Dan di saat kita sebentar lagi memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, dan juga di dalam menantikan kedatangan Kristus kembali yang kita rayakan dalam masa Advent, apa yang harus kita mesti isi, apa yang harus kita lakukan. Kembali lagi kita juga boleh belajar dari Rasul Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 21 dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya, meskipun di masa usia lanjut yang seringkali adalah masa-masa sulit, tidak jarang kelemahan tubuh, kesulitan dalam berbagai hal seringkali menghampiri kaum usia lanjut, tapi kita tetap diajak melalui firman Tuhan belajar dari Rasul Paulus untuk terus hidup menurut kehendak Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk terus membangun relasi dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sehingga bila Tuhan datang kembali, entahkah ketika kita masih hidup atau ketika kita sudah mati, Dia mendapati kita setia berkomunikasi dan membangun hubungan dengan Dia. Sehingga apa yang disampaikan dalam pengantar firman Tuhan tadi, yaitu apa pengharapan kita saat perjalanan hidup kita di dunia ini akan berakhir, yaitu keselamatan. Ya, keselamatanlah yang akan kita dapatkan berdasarkan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, di masa usia lanjut kita pada saat sekarang ini, ataupun di hari-hari mendatang yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita tetap taat dan setia mengikut firman-Nya, hidup menurut kehendak-Nya, dan kita menghasilkan buah yang berkenan bagi nama Tuhan. Terpujilah Bapa kita. Amin. Sesama manusia.
kakek nenek, opa oma, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang diambil dari Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mari kita bernyanyi dari PKJ 149. Bapak Ibu, kakek nenek, opa oma, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur oleh pertolongan dan kasih Allah yang begitu melimpah kepada kami, yang memampukan kami memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya persembahan yang kami haturkan di hadirat Engkau dapat berkenan di hadapan Engkau Bapa dan menjadi berkat bagi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pribadi yang telah memberikan. Kami bersyukur Tuhan berkat Engkau berkenan melimpah-limpah kepada kami setiap pribadi dan kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan usia lanjut pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Mampukan kami Tuhan, kaum usia lanjut, untuk tetap setia, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, tidak berpaling ke kanan atau ke kiri. Meskipun tantangan hidup yang kami hadapi tidak ringan, tidak mudah, kami memohon Roh Kudus kiranya menolong kami melangkah mengisi hari-hari usia lanjut kami dengan tetap berpegang kepada rencana Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Bapak Evert Palengkahu, Bapak Edi Mulyono, yang saat ini dalam masa pemulihan. Kami juga berdoa bagi Bapak Sihite dan Ibu, anak dan menantu serta cucu-cucu. Tuhan kiranya yang menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan GKI Jati Asih, Tuhan yang menopang pendeta, penatua, dan jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan, gereja Tuhan GKI Jati Asih juga boleh terus dengan setia hidup menurut kehendak Tuhan dan boleh memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil Kerajaan Allah dimanapun jemaat-Mu ketempatkan berada Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi negara. Kiranya Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, Tuhan yang menegakkan keadilan dan kebenaran-Mu di tengah-tengah bangsa ini, Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga merayakan kelahiran Kristus di dunia ini. Kiranya Tuhan berkati panitia, kegiatan, acara yang dirancang, supaya semua juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi kami kaum usia lanjut. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Apakah kami saat ini hidup bersama pasangan kami ataupun kami hidup sendiri, Tuhan yang tetap menghibur, Tuhan yang menjadi teman kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi teman sejati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa, yang kami ucapkan pada saat ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menyelesaikan persekutuan Komisi Usia Lanjut pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan usia lanjut pada pagi hari ini. Kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.